Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khalisa Putri Felicia Pratiwi dengan NIM 251113113200014 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2025. Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas tentang sistem anatomi reproduksi maskulina, yaitu salah satu topik fundamental dalam ilmu anatomi dan fisiologi reproduksi manusia. Memahami struktur dan fungsi setiap organ sangat penting karena menjadi dasar memahami proses fertilitas, gangguan reproduksi, hingga tindakan klinis seperti kateterisasi dan pemeriksaan genitalia. Tujuan pembelajaran ini, setelah menonton video ini, diharapkan kalian semua dapat menjelaskan organ penyusun sistem reproduksi pria, memahami hubungan anatomi antar organ, menjelaskan fungsi masing-masing organ secara ringkas, dan mengaitkannya dengan aspek klinis dasar. Sistem reproduksi maskulina ini terdiri dari organ internal dan juga eksternal. Secara garis besar, organ-organ ini berperan dalam produksi gamet, pematangan spermatozoa, penyimpanan transportasi, serta sebagai jalur untuk ejakulasi. Sistem ini juga dipengaruhi oleh hormon yang diproduksi oleh testis dan kelenjar endokrin lainnya. Kita masuk ke testis. Testis ini adalah organ yang berbentuk oval yang terletak di skrotum. Fungsinya buat apa tuh? Fungsinya adalah untuk spermatogenesis, yaitu dia memproduksi spermatozoa di tubulus seminiferus. Produksi hormon testosteron ini dilakukan dalam sel Leydig. Secara histologis, tubulus seminiferus berisi sel-sel germinal dan sel Sertoli yang memberi nutrisi pada sel sperma. Dari tubulus, spermatozoa yang belum matang akan bergerak menuju rute testis dan ductus efferens. Dalam aspek klinis, kondisi seperti kriptorkismus dan varikokel dapat mengganggu spermatogenesis. Kemudian ada epididymis. Epididymis ini adalah struktur tubular yang panjang dan melingkar di posterior testis. Fungsinya adalah sebagai tempat pematangan spermatozoa, tempat penyimpanan sementara spermatozoa, memberikan kemampuan motilitas dan fertilisasi. Sperma yang berada terlalu lama di epididymis akan mengalami degenerasi dan diresorpsi. Dalam aspek klinis, epididymis merupakan inflamasi yang sering menyebabkan nyeri skrotum. Selanjutnya ada vas deferens atau ductus deferens. Ductus deferens ini adalah saluran berotot yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Saat ejakulasi, kontraksi kuat dinding muskular vas deferens ini mendorong sperma untuk bergerak dengan cepat. Dan dalam aspek klinis, prosedur vasektomi dilakukan dengan memotong dan mengikat vas deferens. Selanjutnya ada vesikula seminalis. Sebanyak 60-70% dari
volume semen berasal dari vesika seminalis. Cairannya ini kaya akan fruktosa yang merupakan sumber energi sperma, prostaglandin, dan protein koagulasi semen. Cairan ini membantu memfasilitasi mobilitas sperma dan memodulasi lingkungan reproduksi wanita. Kemudian ada kelenjar prostat. Prostat ini adalah kelenjar yang berbentuk seperti buah kenari. Dan prostat ini terletak di inferior dari vesika urinaria dan mengelilingi uretra pars prostatica. Sekresinya bersifat sedikit alkali yang membantu menetralkan lingkungan asam vagina, sehingga memperpanjang kelangsungan hidup sperma. Aspek penting prostat yaitu benign prostatic hyperplasia atau BPH yang menyebabkan obstruksi urin, prostatitis, dan karsinoma prostat adalah penyakit umum pada usia lanjut. Selanjutnya ada kelenjar bulbourethralis atau Cowper. Kelenjar kecil ini menghasilkan cairan mukoid jernih yang keluar sebelum ejakulasi. Fungsinya adalah untuk melumasi uretra dan menetralkan sisa urin yang bersifat asam. Kemudian ada uretra maskulina. Uretra pria ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, pars prostatica, yang kedua, pars membranacea, yang ketiga itu pars spongiosa. Sebagai jalur urin, uretra juga menjadi jalur ejakulasi. Kedua terakhir yaitu ada penis. Penis adalah organ reproduksi eksternal yang terdiri dari corpus cavernosum yang memiliki 2 buah dan corpus spongiosum yang membungkus uretra. Struktur ini memungkinkan terjadi ereksi karena pengisian darah melalui arteri profunda penis dan arteri dorsalis penis. Kulit penis berakhir pada preputium atau kulup pada pria yang tidak disirkumsisi. Aspek klinisnya, kondisi seperti disfungsi ereksi, hypospadias, dan phimosis penting diperhatikan karena melibatkan fungsi dan anatomi penis. Terakhir, ada skrotum. Skrotum ini adalah kantung kulit yang berfungsi menjaga suhu testis agar tetap ideal untuk spermatogenesis. Skrotum adalah kantong kulit yang berfungsi untuk menjaga suhu testis agar tetap ideal untuk proses spermatogenesis. Di dalamnya terdapat otot dartos dan muskular cremaster yang berperan dalam kontraksi termal. Sistem reproduksi maskulina ini bekerja secara terkoordinasi, mulai dari testis yang memproduksi sperma, epididymis sebagai pematangannya, vas deferens untuk mengangkut vesicula seminalis, dan prostat menambahkan cairan semen
Seluruh proses ini berada di bawah kontrol hormon testosteron dan FSH-LH dari aksis hipotalamus dan hipofisis. Demikian penjelasan lengkap mengenai anatomi sistem reproduksi maskulina. Semoga video ini dapat membantu kalian semua dalam memahami struktur dan fungsi masing-masing organ secara komprehensif. Dan jangan lupa untuk mempelajari kembali anatomi melalui modul 3D atau preparat cadaver untuk pemahaman yang lebih baik. Terima kasih juga telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.